Oke sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga malam hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari IQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas tentang kenapa bisa terjadi dejavu. Dejavu ini adalah di mana kita merasa bahwa kita pernah mengunjungi tempat itu, padahal kita tidak pernah pergi atau mengunjungi tempat tersebut loh guys. Yang lagi sebentar kita akan membahas secara ilmiah apa yang dinamakan dengan dejavu, yang mungkin saja sering dipertanyakan di kalangan masyarakat umum dan terus menerus menjadi pertanyaan kenapa bisa terjadi dejavu ini, dan mengkait-kaitkan dengan kehidupan masa lampau loh guys. Dan ini keterangan secara ilmiah dari pakar psikologis. Dejavu adalah saat kamu merasa apa yang terjadi sekarang pernah dialami di masa lalu loh guys. Ada beberapa teori untuk menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Banyak di antara kita yang mengalami hal serupa, pergi ke suatu tempat dan merasakan bahwa tempat itu pernah kita kunjungi sebelumnya loh guys. Padahal kita baru pertama kali ke sana. Hal ini dinamakan dengan sebagai fenomena dejavu. Pengertian dari dejavu merupakan istilah yang dibuat oleh seorang psikolog bernama Emile Boirex pada tahun 1876 dalam bahasa Prancis. Dejavu artinya pernah merasa atau pernah melihat. Dejavu adalah perasaan bahwa apa yang kita alami sekarang pernah terjadi di masa lampau loh guys. Bahkan terkadang kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Perasaan ini berlangsung sekitar 10 hingga 30 detik. Seringkali dejavu dikaitkan dengan hal-hal mistis loh guys. Padahal fenomena tersebut dapat dijelaskan secara sains. Teori penyebab dejavu. Apa yang menyebabkan dejavu? Peristiwa ini diteliti oleh banyak ilmuwan loh guys selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu dejavu dapat dijelaskan melalui beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori split perception. Teori ini menjelaskan dejavu dapat terjadi apabila orang melihat hal yang sama di waktu yang berbeda loh guys. Otak kita membentuk ingatan dalam sekali pandang saja, meskipun dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Bisa saja kita cuma melihatnya sekilas loh guys, lalu fokus mengerjakan hal yang lain. Misalnya pas naik kendaraan umum, misalnya kamu melewati sebuah bangunan tua tapi nggak fokus karena sambil main HP, dan esok harinya kamu naik angkutan yang sama dan kembali melewati bangunan itu loh guys. Kamu pun sontak bergumam, kayaknya pernah kita lihat rumah ini loh guys, tapi di mana ya? Di fenomena inilah dejavu terjadi. Yang kedua, teori memory recall. Kalau split perception terjadi di lokasi yang sama, teori memory recall berlangsung di tempat yang berbeda loh guys, dengan suasana yang mirip. Saat kamu pergi ke cafe atau coffee shop bernuansa Jepang di kawasan Blok M misalnya, kamu merasa nggak asing dengan bangunan itu. Ternyata interior di sana mirip dengan cafe asli di Jepang yang kamu datangi waktu kecil loh guys. Dejavu disebabkan oleh respon otak terhadap peristiwa yang pernah dilalui sebelumnya. Kenangan masa kecil misalnya, liburan singkat, bahkan aroma parfum yang dapat membawa kamu mengenang masa lalu. Oke, yang nomor 3, gangguan sirkulasi otak. Dejavu juga disebabkan oleh gangguan sirkulasi otak atau minor brain circuit malfunction loh guys. SBTW otak. Kita punya dua tempat penyimpanan memori, yakni memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dejavu terjadi apabila otak salah merespon kejadian yang sedang berlangsung loh guys. Dan seharusnya apa yang kamu lihat sekarang disimpan di memori jangka pendek, tapi otak langsung membawanya ke ingatan jangka panjang. Saat terjadi tersebut secara berulang-ulang, kamu merasa hal itu terjadi di masa lampau, padahal kamu baru saja merasakan beberapa menit yang lalu. Oke. Yang nomor 4, akibat kejang lobus temporal misalnya. Penyebab dejavu yang terakhir yaitu kejang lobus temporal. Jangan panik, hal ini umumnya hanya dialami oleh penderita epilepsi, stroke, tumor atau kelainan pembuluh darah loh guys di otak.
Lobus temporal otak bertanggung jawab dalam memproses emosi dan menyimpan ingatan jangka pendek loh guys. Kejang lobus temporal menyebabkan respons seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya menjadi menurun. Mereka dapat melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Ketika kejang terjadi, mereka bisa berhalusinasi dan merasakan dejavu. Apakah dejavu berbahaya? Itu pertanyaannya sekarang. Menurut penelitian, dejavu lebih sering terjadi pada remaja karena aktivitas yang sangat-sangat padat sehingga memicu stres dan mempengaruhi cara kerja otak. Tapi kalian tenang saja. Layaknya komputer yang memproses informasi, wajar jika otak kita sesekali error loh guys. Sebagian besar manusia pernah mengalami dejavu. Dejavu tidak berbahaya loh guys, apalagi terjadi 1 atau 2 kali seumur hidup. Nah, kalau dejavu sudah mengganggu kegiatan sehari-harinya, kamu bisa berkonsultasi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Fenomena yang mirip dengan dejavu, selain dejavu ada juga Jamais-Fu, Deja Rip, dan Capgras Syndrome. Ketiganya juga berkaitan dengan ingatan manusia loh guys. Apakah kamu pernah mengalami satu di antaranya? Dejavu rip yaitu mengalami peristiwa yang mirip sama mimpinya, contohnya seperti itu. Yang nomor 2, Jamais-Fu, tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Yang nomor 3, merasa teman atau orang tua bukanlah sosok asli atau telah digantikan oleh penyamar, atau kalau kita mikir horor diganti oleh makhluk halus loh guys. Oke loh guys, sekarang kalian sudah tenang. Ternyata dejavu bukanlah kejadian mistis seperti orang-orang katakan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia atas like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan video yang kita share di FB8 channel selalu bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih like, share, dan subscribe-nya selama ini kepada FB8 channel.